Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO perusahaan PT Bersama Mencapai Puncak Tbk, atau bisa disingkat kodok emiten yaitu baik, mengolah rumah makanan, kemitraan rumah makanan, serta perdagangan bahan baku. Nah, ini adalah rumah makan ya teman-temannya, ayam goreng Nelongso. Ini ayam gorengnya ayam, tapi logonya bebek ini, agak aneh juga ya. Oke, kita lihat dulu untuk ringkasan perusahaan emiten ini. PT Bersama Mencapai Puncak adalah perusahaan yang mengolah rumah makan secara langsung dan melalui entitas anak, kemitraan rumah makan, serta perdagangan bahan baku, makanan beku dan sembako. Perusahaan dan entitas anak memiliki dua merek usaha makanan dan minuman. Salah satu merek yang paling terkenal milik perusahaan adalah ayam goreng Nelongso, dan merek milik entitas anak adalah Gepek Kak Ros. Merek ayam goreng Nelongso telah beroperasi sejak tahun 2013 dengan berbagai menu varian makanan. Sementara Gepek Kak Ros telah beroperasi sejak tahun 2017 yang berfokus pada penjualan ayam dan bebek. Perusahaan dan entitas anak telah memiliki cabang dan kemitraan 64 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia dengan rata-rata total konsumen 1,9 juta per tahun. Bermula di Kota Malang, Jawa Timur, kini perusahaan memiliki mitra di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Perusahaan juga mengembangkan bisnis food supply yang membantu masyarakat untuk mulai berbisnis dengan kemitraan, jual beli bahan baku segar berupa sembako, cabai, sampai dengan ayam. Untuk alamat emiten ini di Jalan Raya Regensi, Komplek 9 nomor 5, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65153. Untuk situs perusahaan emiten ini di http pt-bersama-mencapai-puncak.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Oke, kita lanjut ke ini dia. Nah, mungkin teman-teman pernah ketemu ya untuk di daerah Jawa. Ini dia. Kalau teman-teman lihat seperti ini untuk warungnya, ini adalah perusahaannya mau IPO itu, Bersama Mencapai Puncak. Nah, ini dia contohnya ayam goreng Nelongso itu. Nah, bentuk menunya begini teman-teman, itu dia. Nah, mungkin teman-teman sudah mencicipinya, mungkin enak ya rasanya ya. Saya belum sih, karena di Pulau Sumatera belum ada, apalagi di kota saya di Palembang itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO ini. Jumlah saham ditawarkan adalah 225 juta lembar saham, dari total saham dicatatkan yaitu 20%. Harga pernah rentang dari 268 sampai 278. Dana dipoles sekitar 60 miliar sampai 62 miliar. Untuk penahan awal di tanggal 19 Januari sampai 24 Januari tahun 2024. Untuk penahan umum di tanggal 2 Februari sampai 12 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 12 Februari tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 15 Februari tahun 2024. Untuk underwriternya adalah EP MNC Sekuritas, masuk ke papan pengembangan dan dapat waran, di mana satu saham mendapatkan satu waran yang cukup menarik pastinya teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Nah, kita lihat dulu untuk rencana penggunaan dana ini. Seluruh dana dari hasil penawaran umum perdana saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk yang pertama, sekitar sebesar 3,48% akan digunakan perusahaan untuk pembelian mesin dan kendaraan operasional untuk menunjang proses distribusi produk dan bahan baku yang lebih optimal. Di antaranya, yang pertama, sekitar 44% untuk pembelian mesin cold start dengan kapasitas 20 ton dan 1 unit mesin air blast kompresor Turnstack, dan sekitar 56% untuk pembelian kendaraan operasional berupa 1 mobil truk telaga, mobil Suzuki Cressy 5, kendaraan roda 2, 1 mobil karoseri pendingin. Nah, lalu yang keduanya sekitar 10,16% akan digunakan untuk perpanjangan sewa outlet yang lama untuk mendukung ekspansi bisnis perusahaan. Perusahaan akan memperpanjang sewa terhadap 18 outlet lama dengan total nilai sewa sekitar 5,6 miliar dan akan dilakukan dengan pihak ketiga. Yang ketiga, sekitar 22,54% digunakan untuk renovasi outlet, gudang dan kantor, dan sistem otomatisasi dalam rangka mendukung bisnis perusahaan untuk penyimpanan persediaan bahan baku yang lebih besar. Jumlah outlet dan gudang yang akan direnovasi perusahaan masing-masing sebanyak 23 outlet. Di dalamnya sudah termasuk 18 gerai yang disewakan yang akan diperpanjang dan 1 gudang. Saat ini utilisasi gudang perusahaan baik yang terdapat di Malang maupun di Jakarta telah mencapai kapasitas sekitar 90%. Namun demikian, perusahaan akan melakukan renovasi terlebih dahulu pada gudang yang berlokasi di daerah Malang. Nah, yang keempat, sisanya sekitar 63,82%
akan digunakan untuk capek, diantaranya untuk pembelian bahan baku dan biaya pengembangan produk, marketing, dan brandingnya itu. Nah, sedangkan dana yang diperoleh perusahaan dari pelaksanaan wawalan seri 1 jika dilaksanakan oleh pemegang wawalan, maka akan digunakan untuk penambahan modal kerja perusahaan, diantaranya pembelian bahan baku dan marketing atau pemasaran itu dia. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di prospektus 2-nya itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Nah, sebelum IPO nilai nominalnya 50 per saham. Nah, yang paling banyak adalah PT Anak Baik Sejahtera, ada Nanang, ada Yeni, lalu masyarakat. Jadi, modal ditetapkan dan disetorkan penuh ke BI nanti sekitar 1,1 miliar, itu dia. Oke, kita lihat nomor 1 pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penahanan umum. Nah, ini yang paling penting ya teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih, PT Anak Baik Sejahtera, ada Nanang Suherman, terus juga ada Yeni Isnawati. Kalau kita lihat sebagai struktur pemegang saham tadi, ini dia, ada 3 ya. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan surat pernyataan yang telah ditandatangani oleh masing-masing pemegang saham perusahaan pada tanggal 28 Februari tahun 2003 menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PT Anak Baik Sejahtera, Nanang Suherman, dan Yeni Isnawati sebagai pemegang PT bersama mencapai puncak TBK yang mendapatkan saham dengan harga poin di bawah harga penahanan umum perdana saham, tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham tersebut sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran dalam rangka penahanan umum perdana saham menjadi efektif. Itu dia teman-teman. Jadi nggak boleh sama sekali mereka mengalihkan saham atau menjual sahamnya teman-teman itu. Berdasarkan surat pernyataan tertanggal 28 Maret tahun 2003, Nanang Suherman dan Yeni Isnawati melalui PT Anak Baik Sejahtera selaku pengendali perusahaan berjanji tidak akan melepaskan pengendalian terhadap perusahaan selama 12 bulan sejak efektifnya pernyataan pendaftaran penahanan umum perdana saham perusahaan itu. Nah, jadi ini PSP-nya ya untuk pengendalinya, yaitu si Nanang dan juga si Yeni itu. Oke, coba kita lihat dulu untuk struktur kepemilikan perusahaan ini. Nah, ini Nanang Suherman dan juga Yeni. Ternyata dia juga ada nama itu anaknya, ini PT Anak Baik Sejahtera. Ini perusahaan baru. Nah, ini anaknya dari perusahaan tadi tentang PT bersama menggapai cita itu. Nah, jadi kita tahu ya, ternyata mereka ini susunannya gini bentuk strukturnya itu. Nah, jadi kita tahu si Nanang dan si Yeni ini adalah paling banyak di sini teman-teman. Itulah kenapa PT Anak Baik Sejahtera ini paling banyak dia tadi yang pegang di perusahaan ini, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke data laporan posisi keuangannya. Nah, kita lihat di tahun 2020 ya, jumlah aset Ancal dari tahun 2020 ke tahun 2021 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2022 mengalami peningkatan lagi, di tahun 2023 meningkat. Nah, untuk jumlah aset tidak Ancal, kalau kita lihat sih dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan juga. Nah, lalu kalau kita jumlahkan untuk asetnya dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan terus teman-teman untuk jumlah asetnya itu. Nah, untuk utangnya kita lihat untuk jangka pendek dulu. Dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan sampai di tahun 2022, tapi di tahun 2023 menurun untuk utangnya. Ya, kalau kita lihat sih menurunnya hampir 1 miliar. Untuk jangka panjangnya kalau kita lihat sih sangat sedikitnya untuk utangnya ini ya. Kalau kita lihat sih dari tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat, tahun 2022 meningkat, tahun 2023 meningkat. Jadi dari tahun ke tahun meningkat. Nah, kalau kita lihat sih untuk jumlah hutangnya dari tahun ke tahun nyata mengalami peningkatan. Tapi di tahun 2023 saja hutangnya itu nggak terlalu besar banget itu. Nah, jadi untuk jumlah ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan pastinya itu. Nah, kalau kita lihat sih untuk hutangnya ini lumayan kecil ya teman-temannya. Nah, ternyata lebih besar ekuitasnya. Nanti kita lihat polisinya. Pastinya polisinya ini murah pastinya teman-teman, agak menarik pastinya itu. Oke, kita lihat untuk laba ruginya teman-teman. Oke, kita lihat untuk pendapatannya di tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat, di tahun 2022 meningkat. Nah, coba bandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023. Ternyata mengalami peningkatan di tahun 2023 dibandingkan di tahun 2022 itu. Nah, kita langsung saja ya teman-temannya, kita lihat nama itu laba bersih tahun berjalannya. Kalau kita lihat sih di tahun 2020 ke tahun 2021 meningkat juga, tahun 2022 mengalami peningkatan. Lalu dibandingkan di tahun 2022 ke tahun 2023 lumayan meningkat, tapi nggak terlalu jauh untuk peningkatannya itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih laba bersih dari tahun-tahun mengalami peningkatan, pastinya juga pendapatan juga teman-teman, itu dia. Oke, kita lanjut lagi ke rasio keuangan pentingnya. Nah, untuk penjualannya pastinya mengalami peningkatan ya teman-temannya, kecuali di tahun 2020 banyak sekali nama itu mengalami kerugian ya itu.
Nah, untuk laba tahun berjalannya pasti meningkat juga. Nah, dari tahun ke tahun itu. Asetnya juga tadi ya, seperti kita lihat juga. Untuk utangnya juga, tapi di tahun 2023 hutangnya menurun. Itu sangat bagus ya teman-teman itu. Oke, kita lanjut ke kebijakan dividen. Nah, kalau kita lihat sih, setelah dilaksanakan penahanan umum perdana saham, perusahaan merencanakan untuk membagikan dividen sebanyak-banyaknya 20% dari laba bersih tahun berjalan perusahaan setelah pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2024 dan di masa yang akan datang, sesuai dengan kemampuan kas perusahaan. Kebijakan perusahaan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh rapat umum pemegang saham tahunan (RUP-nya) yang diadakan setiap tahun atau jumlah lain yang diusulkan oleh pemegang saham perusahaan yang disetujui dalam RUP, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha perusahaan. Perusahaan dapat membagikan dividen pada tahun di mana perusahaan mencatatkan saldo laba positif dan dikurangi dengan cadangan berdasarkan UPT. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca kebijakan dividen di bab 10 nanti itu. Nah, ternyata dia membagikan dividen di tahun 2025 nanti teman-teman, dengan melihat nama itu laba bersih di tahun 2024 sebanyak 20%. Itu dia. Oke, kita masuk ke policy baik teman-teman di tahun 2022. Nah, kalau kita lihat sih untuk harga 268 sampai 278. Untuk PWP-nya di 268 5,60 kali, untuk di 278 5,81 kali. Untuk PER-nya di 268 20,30 kali, untuk di 278 21,05 kali. Untuk BP-nya sama, tentang harganya 47,85, DOL juga sama 29,43%. Untuk lain juga sama 27,59%. Untuk EPS 13,20. Untuk jumlah sahamnya di stok penuh adalah 1,1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 53,8 miliar. Untuk laba bersih yaitu 14,8 miliar. Lalu untuk utangnya yaitu 15,8 miliar. Untuk market cap di 268 yaitu 301 miliar. Untuk market cap di 278 yaitu 312 miliar. Nah, itu dia teman-teman untuk policy di tahun 2022. Kalau kita sih agak lumayan ya teman-temannya. Coba kita lihat di tahun 2023. Nah, jika disetahunkannya untuk laba bersihnya. Untuk harga sama ya. Untuk PWP-nya 268 itu 4,81 kali, di 278 yaitu 4,98 kali. Untuk PER-nya di 268 itu 19,75 kali, untuk di 278 itu 20,49 kali. Untuk BP-nya sama 55,7, untuk DOL-nya juga sama 23,86%. Untuk lainnya 24,33%, untuk EPS 13,57. Untuk jumlah saham di stok penuh adalah 1,1 miliar. Untuk ekuitasnya yaitu 62,7 miliar. Untuk laba bersih di tahun 2023 disetahunkan yaitu sekitar 15,2 miliar. Untuk total hutangnya yaitu 14,9 miliar. Untuk market cap di 268 itu 301 miliar. Untuk market cap di 278 yaitu 312 miliar. Nah, kalau kita lihat sih untuk policy di tahun 2023 ini lumayan menarik ya dibanding di tahun 2022. Nah, jadinya pastinya ini menarik banget ya teman-temannya itu. Oke, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham baik dari tahun 2020 ke tahun 2023 mengalami peningkatan dari segi pendapatannya dan juga mencetak laba terus ya teman-temannya itu. Yang meskipun di tahun 2020 dia mungkin mengalami kerugian karena corona ya teman-teman itu. Yang kedua, tujuan pengguna dana lumayan menarik untuk modal kerja dan belanja modal. Nah, pastinya menarik ini. Yang ketiga, untuk underwriter dari IPO saham baik adalah EP. Secara histori baru saja ngawal IPO saham Smell 2 kali ala, tidak kecewa kalau dia collab teman-teman. Kalau sendirian EP belum pernah. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini belum pernah nama tuh dia ngawal sendirian teman-teman, tapi dia collab terus. Seperti MNC 5%, BAPI minus 13%, IPT minus, LIL 3 kali ala, WOW 2,22%, DLMA minus. Untuk SMIL 2 kali ala, untuk MSI 5 kali ALB karena di papan akalisasi. UDNG 1 kali ala di papan akalisasi. Untuk SMIL 2 kali ala. Nah, jadi kalau kita lihat sih kalau dia collab pastinya menarik teman-teman. Apalagi dia collab nanti sama AO itu. Ya semoga saja nanti ada tambahan. Kalau sendirian saya belum pasti ya teman-temannya kalau ikut apa enggak nanti. Yang keempat, bersama listing saham baik memberikan waran yang dimana satu saham dapat satu waran yang menarik. Apalagi waran sekarang digoreng terus ke atas 50, apalagi harga tembusnya ini 400 teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham baik policy-nya agak lumayan murah. Kalau IPO sendirian bawa pasti kurang menarik. Harus ada teman seperti AO kemarin teman. Mungkin saja bisa 2 kali ala seperti SMIL dan SMEL.
Kalau tetap sendirian, saya akan mikir dulu antara ikut atau tidak. Yang pasti, ini kemungkinan besar akan listing sendirian. Dan juga ini terakhir di IPO bulan Februari, kalau tidak ada tambahan lagi teman-teman. Nah, nanti saya akan bahas lagi di prospectus finalnya. Semoga saja ada tambahan untuk underwaternya nih teman-teman. Kalau ada tambahan pastinya menarik banget itu. Yang keenam, IPO saham baik lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek saja, EPC aja. Yang penting kita cuan, itu aja. Ya mungkin kalau misalkan dia nggak kalah nanti, saya lihat dulu apakah pergerakannya masih kuat naik, saya akan hold. Kalau misalkan dia kuat guyurnya, ya sudah saya lepas teman-teman. Ya kalau misalkan dia collab sama AO lagi, prediksi saya kalau kita dicocokkan homologi, pastinya 2 kali Allah teman-teman. Nah nanti kita lihat juga seperti talks nanti teman-teman, apakah dia sama. Kalau dia sama Allah artinya positif bagi untuk baik ini teman-teman. Atau kalau dia tetap sendirian, kita lihat juga seperti meja papan akalisasi pastinya akan jelek teman-teman itu. Oke, nanti kita lihat aja di prospectus finalnya dan juga pergerakan untuk underwater EP ini. Sudah banyak juga yang EP ngawal saham di tahun 2024 ini. Apakah dia akan lanjut lagi? Nanti kita lihat teman-temannya itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih telah menonton. Salam cuan.